Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Antara Tweet Soraya Personal Authority. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah susah lupakanmu apalagi mencari penggantimu. Susah lupakanmu apalagi mencari penggantimu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu resonat sama kamu, belum tentu cocok sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan pastinya silahkan untuk personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot kalau memang kamu ingin energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke teman-teman, ya. Sekarang kita mau lihat dulu siapa sih energi si orang ini yang susah lupakan kamu apalagi cari pengganti kamu, ya. Ciri-cirinya yang pertama adalah orang ini penuh dengan kemisteriusan, teman-teman. Jadi mungkin banget dia itu banyak yang dia tutupi. Dia mungkin tidak sepenuhnya banyak terbuka sama kamu, teman-teman, ya. Dia suka banget mungkin pakai pertopian, ya. Kamu tuh kalau mau tahu soal dia itu juga mesti sabar karena mungkin banyak menggali, dia banyak menutupi, tidak selalu terbuka, teman-teman, ya. Tapi di satu sisi ada sisinya tuh dia memang tidak suka terlalu banyak mengambil spot. Orangnya low profile. Mungkin banget dia juga nggak main sosmed, ya. Main sosmed itu nggak gitu aktif gitu ya untuk bermain sosmed. Kan ada orang yang senangnya narsis, eksis gitu ya di sosial media, dia nggak terlalu. Orang ini itu punya banyak kenangan dengan kamu, ya. Karena memang orang ini kalau Sora lihat orang dari masa lalu kamu, ya. Entah kalian pernah kerja bareng, sekolah bareng, udah pernah kenal sebelumnya. Ada banyak kenangan gitu ya di antara kalian gitu ya, teman-teman. Kalian juga mungkin banget sudah menghabiskan banyak waktu bersama. Orang ini sekarang bisa saja sedang rajin untuk teringat soal memori tentang kamu, sedang rajin untuk nontonin kamu atau memantau kamu. Tapi di satu sisi orang ini juga teringat-ingat tentang apa yang sudah terjadi di antara kalian. Jadi ini memang bisa saja sudah banyak kenangan sebelumnya. Mungkin banget dia suka fotografi, entah itu dijadikan hobi atau hanya hobi atau memang dijadikan sebuah pekerjaan, teman-teman, ya. Di sini ada pizza. Jadi mungkin banget dia itu, ini inget ya, bisa vice versa, bisa ketok-ketok kamu atau dia. Mungkin banget dia itu suka makan pizza, atau kalian itu setiap kali hangout itu suka makan pizza sambil ngobrol kayak gitu ya. Atau dia itu makanan kesukaannya pizza, ya. Dia juga senang mungkin kumpul-kumpul sama temennya, dan awalnya juga kamu tuh kenal sama dia karena kumpul-kumpul gitu ya. Selain itu kalau Sora lihat, orang ini itu senang mencoba berbagai hal baru, mencoba pengalaman baru, kayak gitu ya, teman-teman. Dan memang untuk menggali dia itu perlu lebih banyak ngobrol, gitu ya. Orangnya senang mencari tahu, ya. Nah, tapi orang ini mungkin saja adalah orang yang sudah terputus koneksi sama kamu atau sudah terputus komunikasi sama kamu, ya. Entah memang dia yang memutuskan atau dari kamu. Sora lihat sih di sini banyak dari mereka, ya. Mungkin karena ada banyak hal, nanti kita coba lihat di kartu berikutnya. Tapi intinya ada komunikasi yang sudah terputus di antara kalian. Tapi juga di saat yang bersamaan dia masih memiliki hasrat yang kuat tentang kamu. Ada desire karena orangnya memang berhasrat sangat kuat, ya, teman-teman. Dan sangat mungkin sekali dia itu menginginkan kamu, ya. Sulit lupakan kamu apalagi cari penggantimu. Sulit lupakan kamu apalagi cari penggantimu. Kita lihat ada energi seperti apa. Yang pertama, teman-teman, ada energi don't lose hope, ya. Orang ini itu bisa saja adalah seseorang yang kamu sudah menyerah mungkin untuk menunggu, mengusahakan, atau yakin kalau kalian itu bisa sama-sama, ya. Tapi ternyata di sini masih ada energi dari dia yang ternyata masih berharap sama kamu. Apapun situasi dan kondisinya, ya. Dia berharap juga kamu masih mau sama dia atau masih punya positivity soal hubungan kalian, teman-teman, ya.
Karena memang kalau Sora lihat ada masalah dengan dia itu, dia salah satunya player ya. Mungkin dia itu punya lebih daripada satu pria atau satu wanita di dalam hidupnya ya. Dia mungkin sekali bersenang bergonta-ganti, atau dia itu mungkin belum serius dalam suatu hubungan, teman-teman ya. Dia itu seperti menjaga jarak secara emosional juga sama orang lain ya. Itu juga yang mungkin membuat hubungan kalian jadi bermasalah, karena mungkin banget dia player ya. Ini nggak semua tapi mungkin sekali ya, nanti dilihat di situasi dan kondisinya. Dan kalau Sora lihat, dia itu sama kamu itu menarik diri ya, dan ketika di dalam dia menarik diri dalam kesendiriannya, dalam perenungannya gitu ya, spending time alone, dia menghabiskan waktu sendiri, terasalah teman-teman kalau dia ternyata masih berharap sama kamu, ternyata dia masih punya perasaan. Karena memang cuman kamu yang ada di dalam pikirannya, kamu yang cuman satu-satunya ada di pikirannya, di hatinya. Ini teman-teman kalau Sora lihat ada sesuatu yang spesial ya dari kamu gitu ya, yang kalau Sora lihat itu dia itu juga bingung gitu ya, kenapa kamu tuh cuman kamu yang paling berbeda di antara yang lain gitu ya. Kalau yang Sora, yang mungkin apa yang kamu punya itu tidak dia temui di orang lain gitu ya. Salah satunya teman-teman, kamu itu seseorang yang ngebuat dia itu jadinya tersadarkan sama banyak hal ya. Kamu tuh sebagai energi yang mungkin saja kamu keras sama dia, kamu tegas sama dia gitu ya, tapi kerasnya kamu, tegasnya kamu ya, untuk ngebuat dia banyak belajar, tapi itu juga yang membuat dia tahu kalau cuman kamu yang bisa kayak ngerasin dia untuk ayo selesain memang masalah gitu ya. Kamu tuh istilahnya membantu dia untuk mendisiplinkan dirinya, teman-teman ya. Selain itu memang secara penampilan kamu itu mungkin sekali tipenya dia ya, dan dia tuh sangat suka karena kamu mungkin bersih, rapi, kamu jaga diri kamu, nggak harus mahal, tapi kamu sangat menjaga penampilan kamu atau menjaga bagaimana tampilan kamu ya, teman-teman. Kamu men-taking care diri kamu sendiri, itu jadi sesuatu yang sangat positif gitu ya. Selain itu, dia ngeriat ya, kamu itu banyak banget, semakin hari semakin berubah jadi jauh lebih menarik dan jauh lebih positif gitu ya. Dan dia bisa melihat adanya kamu di dalam hidupnya dia banyak bawa transformasi, perubahan ya, yang mana perubahan itu sudah pasti ke arah yang positif. Makanya dia bisa masih kepikiran dan susah lupain gitu ya, apalagi cari pengganti kamu, karena memang cuman kamu yang mungkin bisa mendorong, mendukung, membantu dia untuk berubah ke arah yang lebih positif gitu ya, kalau yang aku lihat di sini ya. Jadi kamu tuh kayak membantu dia untuk bertransformasi, teman-teman ya. Dan kamu juga yang menjadi energi dia itu ketika dia ada kebohongan sama kamu, ketika dia ada yang ditutupin ke kamu, kamu bisa untuk mencari tahu atau kamu membuka sisi lain itu, teman-teman, untuk diberesin ya. Jadi kayak kamu tuh yang ibaratnya gitu loh, cara mainnya dia kamu udah tahu, dan kamu udah tahu harus gimana gitu ya. Dan yang pastinya dia merasakan emosi jiwa sama kamu itu sangat mendalam, ada deep emotions di sana. Jadi kalau sebelumnya banyak main-main, tapi kalau sama kamu kenapa ada emosi yang mendalam di sana, teman-teman, dan cuman sama kamu. Ternyata dia sesuka itu, sesayang itu, seterikat itu gitu loh ya. Dia juga bingung mempertanyakan kenapa ya. Dan dia memang banyak nyembunyiin sebelumnya ya, ada manipulasi yang dia sembunyiin, mungkin dia nggak terbuka, teman-teman, sama kamu tentang banyak hal gitu ya. Itu yang juga menjadi penghalang dalam relationship kalian. Namun sambil berjalan dengan waktu, mungkin sekali kamu sudah melepaskan, kamu sudah mengikhlaskan, teman-teman. Ada waktu yang berjalan, semakin waktu berjalan semakin dia menyadari perasaan dia sama kamu. Jadi ini memang sudah saatnya waktu dari semesta, inilah momentumnya dia menyadari perasaan dia sama kamu ya. Kalau Sora lihat kamu banyak yang kenal dari dia, mungkin dari online gitu ya, kalian kenalan sebelumnya online. Orang ini juga kalaupun mau kenal sama orang lain lagi melalui online, teman-teman gitu ya. Kalian kenalannya online ada ya. Dan orang ini tuh sekarang menyadari dia pingin terbuka perasaan dia yang sejujurnya sama kamu. Dia sekarang mungkin sedang memantau kamu ya, tadi di kamera sudah ada memantau kamu, mau tahu kamu sekarang gimana, karena memang hatinya itu tidak bisa lepas dari kamu ya. Selain itu, di sini ada energi
Dia tidak bisa lepasin kamu. Ini jelas nih. Can't move on. Jadi kenapa dia tidak bisa melupakan kamu, apalagi cari pengganti kamu? Karena memang dia tidak bisa move on, tidak bisa melepaskan kamu, ya. Energi terdorong untuk segera mencari kamu, segera bergerak ke arah kamu itu sangat-sangat kuat, ya. Dia pun kadang-kadang perasaan itu abstrak, teman-teman, ya. Chemistry itu juga abstrak, dia tidak ada bentuknya, tapi dia dirasakan. Jadi susah kalau untuk dideskripsikan dengan kata-kata. Intinya ada perasaan kecocokan. Orang ini sedang bergerak perlahan-lahan ke kamu. Kalau soal di sini mungkin banget ada energi pergerakan, tapi dia lebih berharap ke arah mungkin berhati-hati gitu ya. Karena dia merasa saat dia masuk ke kamu itu juga sesuatu yang penting gitu loh. Dia juga punya telepati batin yang sangat kuat dengan kamu. Jadi sebenarnya kalian itu tanpa komunikasi banyak pun telepati sudah saling terhubung, dan kamu juga mungkin sudah bisa merasakan pesan batin dari dia. Kalau dia masih kepikiran, dia tidak bisa move on, dia pingin datang ke kamu, ya. Jadi meskipun dalam diam, telepati batinnya tetap jalan. Tuh, dia lagi rajin banget stalking kamu, lihat kamu sekarang gimana, kamu sekarang bagaimana, teman-teman, ya. Dan kenapa dia mengambil itu slowly, pergerakannya ke kamu? Di sini dia ada energi overthinking, ya. Mungkin sekali dia kepikiran, apakah kamu masih bisa terima dia? Apakah memang kamu mau terima dia lagi? Kamu udah ada yang lain atau enggak? Aku udah benar-benar siap atau belum ke kamu, gitu ya, teman-teman. Itu banyak yang dia pikirin gitu loh, karena dia tahu kamu kan tipe yang keras gitu loh. Maksudnya keras tuh dalam tanda kutip tuh, kamu tuh pingin kalau diberesin ya benar-benar diberesin, gak setengah-setengah. Ini adalah energi dari seseorang yang semakin hari tertarik ke kamu, teringat soal kamu, dan dia sangat sulit banget lepaskan kamu. Semakin dia berusaha lepasin, semakin dia terikat. Dia udah coba loh, dia mungkin udah coba hapus banyak kenangan soal kamu, foto-foto di antara kalian gitu loh ya. Dia mencoba loh gitu loh, tapi ternyata ya masih kepikiran juga gitu loh ya. Memang jiwa dia ada yang bebas gitu loh, cuman di balik jiwa yang bebas itu ternyata ada energi yang dia itu tidak bisa membohongi intuisinya. Intuisinya dia itu sudah banyak mengarahkan dia sama kamu, ya, ke kamu juga. Karena memang kamu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kamu tidak bisa tergantikan. Apa yang kamu sudah lakukan untuk dia, apa yang kamu berikan untuk dia, pengorbanannya, waktu kamu, sayang kamu, cinta kamu, pengertian kamu, perhatian kamu, dan segala-galanya. Yang kalau Sora ceritain sampai 7 hari 7 malam itu nggak kelar-kelar gitu loh, ya. Jadi ya memang hati nurani kan akhirnya bisa berpikir, teman-teman. Oke? Tuh. Dan sekarang pelan-pelan dia menyadari bahwa dia harus mengeliminasi, melepaskan orang-orang di dalam hidupnya dia kalau dia mau sama kamu. Gitu loh. Dan di sini juga ada energi divorce. Bisa saja ini memang kamu berdiri dengan seseorang yang sudah berpisah atau divorce gitu ya. Tapi di satu sisi lain juga mungkin sekali dia, kalau ini third party situation, dia siap untuk meninggalkan pasangan sahnya atau yang lebih panjang waktunya demi kamu. Ya, ini tulisannya apa adanya dari sini. I'm ending my long term relationship to be with you. Jadi jangan sudutkan Sora. Tidak ada yang aku bela, semua sama aja. Orang ini juga punya fantasi ya soal kamu. Jadi kalau ada fantasi, keterbutuhan dia secara seksual, kamu tuh adalah objeknya, ya. Jadi memang kalau Sora lihat ada kerinduan secara energi maupun secara seksualitas dengan kamu, gitu loh, ya. Kesannya itu dia kayak nggak kenapa-napa, dia cool-cool aja, dia biasa-biasa aja. Tapi sebenarnya dia sangat berdampak lebih dalam dari perpisahan kalian, ya. Karena di sana ada kekosongan. Ketika nggak ada kamu tuh rasa kekosongan ada, jiwanya keterbutuhan sama kamu, mencari-cari kamu. Dan dia seperti terpanggil. Kalau dia tahu, kalau dia ingin mengusahakan kamu, dia harus bisa berkomitmen penuh sama kamu, teman-teman.
Dan dia akan menunjukkan sama kamu kalau dia bisa berkomitmen penuh, dia bisa setia, dia bisa fokus sama kamu, teman-teman, ya. Dan sekarang itu sebenarnya di satu sisi juga dia bingung, gimana ya harus aku keluar dari situasi sekarang untuk meyakinkan kamu, ya. Dia tuh mungkin saja sedang terperangkap oleh situasi yang tidak kondusif, ya. Mungkin ada situasi keuangan juga, ada kondisi yang lainnya juga gitu ya. Apalagi kalau dia third party situation kan, melepaskan pasangan sah juga untuk yang namanya perpisahan ada proses gitu ya. Dan dia tidak siap kalau kamu harus dimiliki oleh orang lain. Ada energi kecemburuan, teman-teman, ya gitu. Karena dia tidak siap kalau kamu bukan punyanya dia. Dia tidak siap di sini, ya. Orang ini begitu angkuh dan kelihatan begitu sombong, tapi sebenarnya di dalamnya dia sangat butuh kamu, teman-teman, ya. Sangat butuh kamu. Dan dia sangat-sangat merasa bersalah tentang perilaku dia ke kamu, ya. Karena dia itu ternyata mungkin banget, dia kan player ya, oke. Jadi mungkin banget ketika dia ada situasi orang ketiga, ada kamu, ada juga yang lain gitu loh ya. Atau dia masih flirting. Kalaupun memang ini bukan situasi orang ketiga, memang dia situasinya player gitu ya. Tolong disesuaikan. Tapi orang ini juga memang mendapatkan banyak pertanda ini, mau ke arah kamu dan sebagainya. Ini memang ada tuntunan dari semesta untuk dia itu merasa kayak, aku diarahin semesta untuk ke kamu loh, gitu loh. Tapi dia tahu bahwa pada akhirnya semua kembali kepada pilihan kamu. Dia tidak bisa memaksakan. Yang pasti dia akan menelpon kamu, teman-teman. Dia akan nelpon kamu, bicara sama kamu, konteks sama kamu lagi, menyatakan isi hatinya, ya. Walaupun mungkin kamu tidak bisa langsung menerima dia karena kamu merasa ini bukan waktu yang tepat. Kamu mungkin masih butuh untuk healing, kamu masih butuh waktu untuk berpikir dan sendiri, ya. Dan ini memang hubungan, kalau ini hubungan segitiga, ini adalah hubungan segitiga yang rumit, teman-teman, ya. Sebenarnya dari kemarin udah maju mundur gitu ya. Dia mau kirim pesan sama kamu, udah ditulis tapi dihapus lagi gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ada banyak dari kalian itu yang rada ragu ya, karena kalian merasa sudah menyerah atau enough gitu ya, sudah merasa sudah cukup lah gitu loh ya, teman-teman. Banyak dari kalian yang udah gak mau, tapi orang ini akan tetap membuat sebuah pergerakan ke kamu secara diam-diam. Oke. Sora, jadi apa yang akan terjadi sama kehidupan aku dan dia ke depannya, seperti apa kira-kira apa yang akan terjadi ya? Ada pertemuan, teman-teman. Oke. Ada pertemuan. Oke, dan kalau Sora lihat di sini ada pertemuan, karena memang kalau Sora lihat orang ini cukup mendesak ya, untuk dia itu pingin ketemu sama kamu, bicara sama kamu karena ada rasa kesepian, ada rasa kebosanan. Dan di sini kalau Sora lihat dia pingin bicara serius sama kamu, ya. Walaupun kalian mungkin akan ada dalam satu perdebatan, tapi dia pingin bicara soal apakah mungkin hubungan ini masih ada harapan, apakah mungkin hubungan ini masih bisa diusahakan gitu ya. Karena memang kalau Sora lihat ini hanya akan ketahuan hasil akhirnya ketika kamu sudah bertemu dengan orang ini gitu ya. Solusinya seperti apa, jalan keluarnya seperti apa. Kalau memang sudah tidak mau, bagaimana yang terbaik gitu loh ya. Atau kalau misalnya mau melanjutkan gimana. Tapi kalau Sora di sini energi pertemuan itu nyata ya. Karena memang kalau Sora lihat ada konflik memang di antara kalian juga yang belum dikelarin. Jadi memang ketemu itu salah satunya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih ada gitu ya. Terus Sora, aku mesti gimana? Teman-teman, tanyalah keluarga kamu ya. Satu, tanya keluarga kamu. Aduh Kak Sora, tapi aku nggak deket sama keluargaku. Teman-teman, saran saya kalau kamu nggak deket, dekatkanlah dirimu dengan keluarga. Kak, aku udah nggak punya keluarga lagi. Ya udah ya, terserah kamu. Kalau masih ada keluarga, tanya keluarga. Kalau nggak, orang-orang terdekat kamu yang sudah seperti keluarga sendiri ya. Dan dengarkanlah perencana dia ya, dengarkan penjelasan dia dulu dan diskusi sama keluarga kamu, oke? Dan kalau memang kamu ada energi kangen sama dia, yaitu artinya memang kalian ada kecocokan. Tapi kamu boleh diskusi lagi sama keluarga kamu dan dengarkan rencana dia.
Dan yang pastinya segala sesuatu itu butuh proses, teman-teman. Kalau kamu maunya satu cepet dia harus langsung gini, langsung gitu, semua berproses. Jadi kembali keputusannya di tangan kamu. Tapi kalau Sora lihat di sini ada energi worth untuk ditunggu. Memang dia layak untuk diberikan kesempatan. Kalau dari kartunya Sora, dia mau, kamu mau terima atau enggak, itu kembali ke pilihan kamu. Kalau udah garden depan mata gini, ini waktunya udah nggak lama lagi dia pengen ketemu sama kamu dan bicara. Oke? Sebelum Sora lebih lanjut, Sora izin untuk promosi batu cincin batu Amazonite dengan bulan sabit yang berisi pikiran positif dan perilaku positif, menyembuhkan cakra hati dan cakra tenggorokan. Saat video ini dibuat, ya teman-teman, ini stoknya tinggal 3 buah dan Sora tidak bisa restock lagi untuk kamu. Kalau kamu kecuali belinya puluhan ya teman-teman. Dan ini bisa menyembuhkan cakra hati, cakra tenggorokan, membantu komunikasi supaya nggak salah paham, supaya nggak disalahpahamin. Kalau kamu bicara bisa lebih didengarkan. Silakan dibeli di Instagram Sora @sora_tarot, atau kamu bisa ke Tokopedia. Sora udah tempatkan linknya di bawah. Di Tokopedia lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia. Oke, ini sisa 3 biji aja, cepetan karena semua batu yang Sora buat itu limited edition, terbatas fungsinya, terbatas stoknya. Fungsi batu dan fungsi dari programnya beda-beda. Cepetan cus dibeli. Oke, terima kasih sudah boleh promo. Tinggal sisa 3. Siapakah 3 orang itu? Dan sekarang kita coba ke zodiak yang mungkin terungkap. Bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia. Taurus, Sagittarius, Pisces, Sagittarius, Libra, Taurus, Libra, Aries. Dan ada Aries lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, satu sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat ke alfabet. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan, oke? Bisa jadi nama kota dan sebagainya. Untuk teman-teman yang berada di Jakarta dan sekitarnya, ya semoga videonya naik sebelum waktunya habis ya. Silakan ke Bintaro Exchange. Sora ada buka booth tarot di sana, ya. Sora ada acara horror festival barengan sama Diary Misteri Sarah. Dan kamu bisa datang ke sana sampai tanggal 31 Oktober ini. Sora ada di sana sekitar jam 5 sore ke atas. Ya, silahkan kalau kamu mau baca tarot atau mau ketemu sama Sora langsung. Ya, yang pasti kalau di event harganya lebih murah daripada kamu ketemu online karena dibantu sama sponsor. Datang ya ke Bintaro Exchange dari tanggal 18 sampai 31 Oktober. Tanggal 31 Oktober masuknya berbayar, sebelum tanggal itu masuknya gratis. Kalau mau baca tarot atau wahana baru bayar. Kamu bisa nonton band, bisa makan-makan juga. Jadi cepetan datang, Sora tunggu ya. FVOOAZHOUTQMYBHJSP 1, 2, 3 pause ya. Sora ada di Bintaro Exchange di taman joggingnya. Oke, Sora tunggu sampai kita ketemu lagi. Sora tunggu belanjanya, Sora tunggu personal readingnya. Sampai kita ketemu. Bye bye.